mungkin aja sih Frederick Valentich ini benar-benar hilang atau dibunuh oleh alien. Menurut kalian gimana guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sobat gibah yang ada di luar sana. Hari ini kita bakal cerita tentang sesuatu yang sampai detik ini itu menjadi kasus dingin dan tidak pernah terpecahkan. Apa penyebab insiden ini terjadi? Sebuah pesawat hilang tanpa bekas dan pilotnya tidak pernah ditemukan. Uniknya nih teman-teman, sebelum dinyatakan hilang beserta pesawatnya, sang pilot sempat menghubungi menara kontrol. Oke. Frederick Valentich Jr. ini tuh kayaknya memang dilahirkan untuk menjadi seorang pilot. Kenapa? Karena di usia 20 tahun aja si Frederick Valentich Jr. ini sudah mampu menjadi seorang pelatih penerbangan. Lu bayangin, di usia 20 tahun itu muda banget. Yang pasti lebih muda daripada gue lah ya. Kalau lu gimana? Usia 20 tahun ngapain aja? Rebahan dulu? Kerja cari gitu gawean gitu, bantu-bantu ya, minimal bisa buat beli cilok sendiri lah ya. Frederick Valentich ini pada masa dia berlatih menjadi seorang pilot, dia tuh sudah mengantongi 150 jam terbang yang akhirnya membuat dia tuh mendapat lisens atau izin untuk terbang di malam hari dalam keadaan langit yang cerah dari pemerintah ya, lisensi ini pastinya. Oke, insiden hilangnya Frederick Valentich ini terjadi pada tahun 1978, tepatnya pada tanggal 21 Oktober di tahun itu. Frederick Valentich ini terbang menggunakan sebuah pesawat bermesin tunggal yaitu jenis Cessna 182L. Dia terbang menuju King Island untuk melakukan sebuah penerbangan penjemputan, atau bahasa penerbangannya itu penerbangan charter guys. Baru aja beberapa menit terbang pada jam 7:06 di waktu itu si Frederick Valentich ini langsung menghubungi ATC Melbourne atau Air Traffic Control di Melbourne guys. Saat itu Frederick Valentich ini melaporkan bahwa ada sebuah pesawat yang juga ikut terbang bersama dia di ketinggian 4.500 kaki. Jadi ketika dia terbang, dia tuh menemukan atau melihat ada pesawat lain nih yang terbang bareng sama dia gitu. Akhirnya dia menghubungi pihak menara kontrol yang ada di Melbourne gitu, mengkonfirmasi apakah benar ada pesawat yang saat itu terbang bersama dirinya. Namun pihak ATC Melbourne ini memberikan jawaban tak terduga. Pesawat yang dilihat oleh Frederick Valentich itu tidak ada di radar. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak ada pesawat lain di sekitar pesawatnya si Frederick Valentich, apalagi ngikutin pesawat. Si Frederick Valentich ini tetap kekeh, ini ada kok pesawat yang lagi ngikutin gue, punya 4 lampu terang berwarna hijau, dan gue nggak tahu ini pesawat apa. Masa iya lu nggak tahu ada pesawat? Gitulah ya mungkin bahasanya. Namun sekali lagi memang tidak ditemukan adanya pesawat lain di sekitaran pesawat si Frederick Valentich ini ya. Cuman satu-satunya pesawat yang lagi ada di situ cuma pesawatnya dia gitu. Itu jawaban dari si ATC di Melbourne ini gitu. Bahkan kemudian si Frederick Valentich ini melaporkan bahwa pesawat ini tuh seperti kayak lagi bercanda gitu bersama dia. Ini kayak terbang deketin ngejauhin, terbang deketin ngejauhin gitu. Seolah-olah kayak lagi mempermainkan dia yang saat itu lagi serius mengendari pesawatnya mungkin ya, kayak gitu. Nah, jadi kita berhasil menemukan rekaman percakapan yang saat itu terjadi antara si Frederick Valentich, sang pilot, dan penjaga menara kontrol yang ada di Melbourne, yaitu Steve Robey. Ayo kita dengerin bareng-bareng rekaman percakapan ini. This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's...
Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. Jadi itu rekaman asli ya guys ya, dari insiden si Frederick Valentich ini menghilang. Di dalam rekaman itu tuh dia berusaha untuk memperjelas, mempertegas apa yang dia lihat, tapi dia tetap tidak bisa. Dan dia nggak kenal itu pesawat apa, dia nggak bisa mengidentifikasi karena tadi kan dia bilang kecepatannya terlalu cepat untuk bisa diidentifikasi, pesawatnya terlalu besar. Ini mungkin apa tadi dia bilang besarnya itu seperti sebuah stasiun. Pasti yang sebenarnya dia lihat ya nggak? Aku penasaran jadinya. Oke, jadi setelah melakukan percakapan itu lalu kemudian koneksinya terputus, Frederick Valentich pun dinyatakan hilang. Ya karena dia sudah dinyatakan hilang, otomatis pihak pemerintah akan melakukan pencarian. Akhirnya pencarian ini dilakukan dari udara maupun laut nih guys, menggunakan beberapa kapal, juga ada beberapa pesawat tentunya untuk melakukan pencarian dari udara. Bahkan pencarian ini melibatkan sebuah pesawat RAF Lockheed P3 Iron dan wilayah pencarian itu mencapai hingga 1000 mil persegi. Wow, cukup luas ya. Namun hasil dari pencarian tidak ditemukan apapun. Bahkan bangkai pesawat dari Frederick Valentich ini nggak ditemukan guys. Jangankan Frederick Valentichnya, pesawatnya aja nggak ditemukan gitu. Yang jelas pesawat lebih gede daripada dia gitu kan. Logikanya kalau seandainya pesawatnya itu memang jatuh atau crash, kecelakaan, ya minimal adalah sedikit penemuan puing-puing dari pesawatnya. Tapi ternyata tidak. Pencarian ini tuh nggak cuma dilakukan sehari, 2 hari. Jadi pencarian ini tuh sampai 4 hari dan akhirnya ditutup karena memang tidak membuahkan hasil apapun gitu. Ditutupnya proses pencarian itu tuh tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober di tahun yang sama, 1978. Department of Transportation dari Australia sendiri akhirnya melakukan penyelidikan dari kasus ini. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kecelakaan atau hilangnya Frederick Valentich ini? Tapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Apa sih yang menjadi penyebab itu mereka sama sekali nggak bisa temukan. Intinya mereka cuma mengambil kesimpulan bahwa Frederick Valentich mengalami sebuah kejadian yang fatal yang akhirnya menyebabkan dia hilang. Udah gitu aja. Biasanya kan kalau kecelakaan nih, contoh nih kecelakaan mobil gitu di tol, oh ya remnya blong, itu penyebabnya gitu. Kalau ini memang sama sekali tidak ada yang tahu penyebabnya apa. Nah, jadi misteri kan sebenarnya apa. Jadi akhirnya berita ini tuh akan menimbulkan spekulasi-spekulasi dari masyarakat, bahkan pemerintah sendiri nih guys. Apa sih yang menyebabkan kematian atau menghilangnya Frederick Valentich ini? Kita nggak tahu apakah dia sudah meninggal atau belum. Siapa yang tahu? Nah, 5 tahun nih setelah kejadian hari itu, si Frederick Valentich terakhir mengabari menara kontrol, lalu hilang, dilakukan pencarian itu nggak dapet juga gitu, bahkan penyebabnya nggak tahu. 5 tahunnya itu akhirnya mereka menemukan sebuah engine flap, jadi kayak penutup mesin di pesawat itu tuh terdampar di sebuah pantai. Tepatnya di sebuah pulau Flinders nama pulaunya guys. Karena penemuan ini akhirnya Biro Investigasi Penerbangan di Australia itu meminta bantuan pihak militer Angkatan Udara dalam hal ini menginvestigasi atau melakukan penyelidikan. Bener nggak sih ini kepingan atau pecahan dari pesawat ini milik pesawatnya si Frederick Valentich, yaitu Cessna 182L. Dan ternyata hasil dari penelitian atau hasil dari pencarian data oleh pihak militer Angkatan Udara di Australia menyatakan bahwa iya benar, ini adalah penutup mesin dari pesawat Cessna 182L. Namun penemuan ini atau pernyataan mengenai bahwa benar yang ditemukan itu adalah penutup pesawat jenis Cessna 182 tidak bisa membuktikan bahwa pesawat si Frederick Valentich ini mengalami kecelakaan. Bisa saja ketika dilakukan penerbangan penutup mesin itu
terbang atau terjatuh, karena itu mungkin saja terjadi. Tapi tenang guys, kalau sekarang mungkin pesawat nggak akan kayak gitu lagi. Secara zaman sekarang tuh kan teknologi udah makin canggih, tapi kalau di tahun yang itu mungkin saja terjadi. Jadi sebenarnya Frederick Valentich ini benar-benar mengalami kecelakaan atau memang hilang gitu aja, nggak ada yang tahu sampai sekarang. Nah, jadi dari kejadian ini akhirnya banyak spekulasi yang muncul nih mengenai apa sih sebenarnya penyebab Frederick Valentich ini menghilang begitu saja. Jadi, hilangnya Frederick Valentich ini waktu dia melakukan perjalanan ke King Island itu diprediksi oleh pemerintah sedikit tidak mungkin, karena mengingat waktu penerbangannya itu baru pendek gitu, nggak lama gitu. Seharusnya pesawatnya ini masih bisa untuk melakukan perjalanan lebih dari 800 km lagi. Jadi kayak nggak mungkin aja kalau misalnya si pesawat ini jatuh kalau kehabisan bensin gitu, karena baru banget terbang, lalu melakukan pelaporan tadi seperti rekaman suara yang kita dengar tadi, lalu kemudian hilang. Nah, hilangnya Frederick Valentich ini menurut pemerintah itu mungkin aja dia kehabisan bensin, jadi pesawatnya jatuh. Tapi nggak mungkin pernyataan ini bisa langsung terbantahkan. Kenapa? Karena baru aja berapa menit si Frederick Valentich ini terbang, lalu dia menghilang. Dari kejadian ini diperkirakan bukan bensin sih ya, aftur. Iya kan, bahan bakar deh, kita nyebutnya bahan bakar. Ih, goblok banget, masa iya pesawat pakai bensin? Aduh, ya intinya bahan bakar dari pesawat itu tuh masih sanggup untuk melakukan penerbangan lebih dari 800 km jaraknya. Jadi pernyataan ini langsung terbantahkan guys. Pemerintah tuh nggak habis akal gitu ya, nggak kayak kita nih yang akalnya tuh pendek gitu. Kalau ada masalah udah akhirin aja lah, aku bunuh diri aja. Ya Allah, astagfirullah, jangan ya. Jadi akhirnya pemerintah itu menyelidiki lagi, mengorek-ngorek informasi, ditemukanlah fakta bahwa waktu kejadian itu sebenarnya pemerintah tuh meragukan apakah pesawat Frederick Valentich itu benar-benar di rutenya gitu. Karena ada laporan ya, gue nggak tahu di sini laporan dari siapa, intinya pihak detektif itu mendapatkan laporan bahwa ada sebuah pesawat yang mendarat secara misterius di Cape Otway. Jadi mungkin saja pesawat si Frederick Valentich itu diam-diam mendarat di daerah itu. Ada penjelasan lain yang bilang kalau Frederick Valentich ini bisa saja mengalami disoriented atau bingung. Jadi bisa menyebabkan dia tuh mengalami halusinasi, melihat pesawat lah, melihat ini, padahal faktanya sih enggak gitu. Dan disoriented ini bisa juga menyebabkan si Frederick Valentich itu terbangnya itu terbalik. Jadi yang dilihat dia ketika dia melaporkan kejadian itu, dia bilang kan, saya melihat ada cahaya berwarna hijau katanya gitu. Itu bisa jadi sebenarnya adalah pantulan dari cahaya pesawatnya sendiri yang memantul dari laut gitu. Jadi dia karena dia disoriented, bingung tuh nggak tahu itu cahaya apa, dia anggap itu cahaya dari kapal lain, padahal itu dari pesawatnya sendiri. Itu bisa jadi banget guys kalau kita lagi berada dalam ketinggian dan mengalami disoriented tadi atau kebingungan tadi. Lalu kemudian karena dia bingung, akhirnya dia nggak bisa mengendalikan pesawatnya dengan baik, dan akhirnya dia bisa jadi jatuh, menabrak air dan lain sebagainya. Itu kemungkinan yang ada disebutkan oleh pemerintah. Lalu ada juga teori lain yang mengatakan bahwa mungkin aja si Frederick Valentich ini bunuh diri gitu loh, sengaja menjatuhkan pesawatnya, membuat laporan palsu ke menara ATC di Melbourne, seolah-olah dia sedang diikuti pesawat dan lain sebagainya, tapi tujuannya sebenarnya adalah emang benar-benar bunuh diri ya. Kita nggak tahu, sampai sekarang juga kita nggak tahu apakah ini bisa dibuktikan karena Frederick Valentich-nya sendiri sudah meninggal. Namun ini spekulasi dia bunuh diri ini terbantahkan sebenarnya ketika pihak dari kepolisian atau pihak militer ini mewawancarai keluarga dan teman-teman serta dokter si Frederick Valentich ini. Mereka bilang nggak mungkin Frederick Valentich itu bunuh diri. Frederick Valentich tuh orangnya optimis gitu. Lalu kemudian ya dia intinya dia nggak mungkin bunuh diri karena dia bukan tipe orang yang pesimis lalu kemudian bunuh diri gitu. Makanya lu juga jangan apa-apa punya masalah gitu, bingung, nggak tahu, cuman gara-gara diputusin pacar bunuh diri, dikit-dikit bunuh diri. Ya Allah, berapa banyak di luar sana orang yang pengen nyawanya panjang. Nah, lu mempersingkat bunuh diri, solusi paling efektif. Jangan ya guys ya. Ya Allah, jangan, amit-amit.
Nah, kemudian pemerintah atau pihak militer ini melakukan review kembali pada kasusnya Frederick Valentich. Jadi di tahun 2013 pemerintah atau pihak militer ini melakukan review kembali terhadap kasusnya si Frederick Valentich ini, yang menanyakanlah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi terhadap Frederick Valentich, kenapa dia bisa hilang sampai di tahun itu belum ditemukan. Udah lama banget tuh, 1978 sampai 2013 gitu. Bahkan sampai 2023 ini Frederick Valentich tetap tidak ditemukan. Pemerintah menghubungi pihak astronom dan pensiunan Angkatan Udara Melbourne atau Australia, dan jawabannya adalah seperti pernyataan yang pertama tadi. Frederick Valentich mungkin saja saat itu terbang dalam keadaan terbalik, lalu kemudian mengalami ilusi-ilusi dan tertipu oleh ilusi cakrawala yang ada sehingga pesawatnya jatuh menabrak air. Mungkin waktu kejadian itu si Frederick Valentich itu mau berusaha ngimbangin pesawat ya, terbangnya ini biar imbang gitu. Tapi karena dia memang dari awal itu sudah mengalami disorientasi ya kan, linglung gitu, akhirnya pesawat itu malah terbang miring lalu kemudian menuju atau menuki ke arah laut ya kan. Kalau dalam istilahnya mereka itu adalah graveyard spiral, kayak di gambar ini nih guys, graveyard spiral. Jadi terbangnya tuh kayak ke bawah menuki kayak bentuk spiral gitu dan menabrak laut. Menurut beberapa ahli, graveyard spiral ini juga menyebabkan G-force nih. Jadi di istilah penerbangan tuh ada G-force namanya guys, atau pengetatan spiral. Nah, ini menyebabkan aliran bahan bakar itu cepat turun. Nah, ini juga yang menyebabkan dan mendukung keterangan si Frederick Valentich yang sebelumnya bilang bahwa mesinnya itu seperti bermasalah atau berbunyi aneh gitu ya, kayak suara mesin yang kasar gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu G-force dari tekanan yang terjadi akibat dari graveyard spiral tadi. Mungkin gak sih Frederick Valentich ini diculik oleh UFO? Lu percaya UFO gak sih? Kalau gue ya bisa dibilang 50-50 sih, setengah percaya setengah enggak. Secara gue gak pernah lihat UFO itu seperti apa, gimana gitu. Tapi ada sih beberapa rekaman-rekaman dan penampakan-penampakan UFO yang pernah tertangkap oleh kamera. Sekali lagi karena gue belum pernah lihat ya gue kurang percaya juga sama UFO. Tapi bukan berarti gue gak percaya juga dengan cerita-cerita mereka yang sudah melihat UFO. Apa sih kaitannya UFO dengan kasus ini? Nah, ini nih menurut si ufologis atau orang-orang yang meneliti tentang UFO yang ada di dunia kita. Menurut para pakar UFO, mungkin saja si Frederick Valentich ini hilang akibat campur tangan UFO. Karena menurut keterangan mereka ada beberapa saksi mata yang saat itu atau saat kejadian si Frederick Valentich ini hilang melihat juga apa yang dilihat Frederick Valentich, yaitu mereka, para saksi mata ini melihat adanya cahaya hijau di atas laut di lokasi Frederick Valentich menghilang. Menurut pakar UFO Bapak Paul Norman, ini gue panggilnya Bapak Paul aja. Bapak Paul Norman ini mengatakan kejadian ini cukup signifikan untuk menolak fakta bahwa Frederick Valentich mungkin saja dibunuh atau diculik UFO. Kenapa? Karena saksi mata yang mereka temukan atau saksi mata yang mengaku melihat cahaya hijau ini nggak cuma satu orang, cukup banyak orang yang menyatakan hal yang sama di waktu itu. Bahkan ada sebuah foto yang tanpa sengaja diambil oleh seorang di pinggir pantai yang saat itu sedang menikmati sunset, ngambil foto, nggak sengaja mengambil foto yang sedikit aneh. Kayak gini nih fotonya. Nah, jadi yang ambil foto ini namanya Roy Manifold. Dari hasil foto itu menunjukkan bahwa ada objek yang bergerak cepat di atas air di dekat mercusuar Cape Otway. Hasil foto ini diteliti, dicetak berkali-kali, dirubah kalau gue bilangnya grayscale kali ya. Gue gak tahu juga nih apa yang dirubah, tapi ya ditelitilah. Intinya hasilnya adalah foto yang terambil oleh si Roy ini menunjukkan bukan hanya sekedar suatu bayangan yang biasa-biasa aja atau mungkin kebetulan itu kayak refleksi cahaya dari matahari. No, bukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa foto itu adalah benda padat yang terbuat dari metalik dan memiliki luas atau lebar itu sekitar 7 meter. Bisa jadi karena sesuai dengan keterangan Frederick Valentich, dia melihat sebuah kapal yang sangat besar dan berbahan metalik. Sinkron. Oke, otakku udah menuju ke sana nih, udah ke bayang-bayang gitu. Mungkin aja UFO ya, mungkin gitu ya kan. Tapi sekali lagi ini juga tidak bisa dibuktikan, guys.
Nah, laporan penampakan ketika terjadi insiden ini, ketika Frederick Valentich ini menghilang, itu akhirnya tersebar luaslah ke masyarakat nih. Dan hasilnya adalah sejumlah orang mengaku melihat pesawat Frederick Valentich jatuh menuki ke arah laut di hari kejadian dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, di antara laporan-laporan itu ada 20 laporan orang-orang yang menyatakan bahwa mereka melihat cahaya hijau yang sama seperti yang dilihat oleh Frederick Valentich. Kayaknya terlalu banyak gak sih saksi mata yang melihat hal yang sama gitu. Jadi kayaknya gak mungkin kan 20 orang ini tuh kayak ngarang cerita, oh iya gue ngelihat, padahal dia gak ngelihat, kan gak mungkin gitu. Apalagi dia bersaksi di pemerintahan dan pihak-pihak militer, kan kesaksiannya harus jujur apa adanya. Jadi menurut gue mungkin aja sih Frederick Valentich ini benar-benar hilang atau dibunuh oleh alien. Menurut kalian gimana guys? Nah, kalau menurut komentar keluarganya dari Frederick Valentich atau ayahnya nih yang pertama kali diwawancara oleh pihak militer itu mengatakan bahwa nggak mungkin anak saya itu mengalami halusinasi. Dia itu seorang pelatih pilot, dia itu tahu banget apa yang harus dilakukan gitu. Jadi nggak mungkin lah dia sembrono melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyalakai dirinya sendiri. Ya masuk akal sih, secara dia pelatih gitu kan. Dan dia bilang anak saya itu ya kayak tadi gue bilang, anak saya itu bukan tipe yang putus asa begitu saja untuk melakukan bunuh diri. Namun setelah diselidiki lagi nih, sang ibu dari Frederick Valentich ini pernah melihat objek yang dibilang oleh ibunya mungkin saja itu UFO, karena dia tidak bisa mengidentifikasi bahwa itu mungkin pesawat kayak balon kayak, dia nggak bisa mengidentifikasi itu, jadi mungkin aja itu UFO. Jadi menurut keterangan ibunya, saya pernah melihat UFO ketika Frederick Valentich ini masih kecil, dia bilang. Dan ketika saya melihat itu, saya memanggil si Frederick Valentich untuk menyaksikan bersama. Wah, itu apa gitu ya, kayak gini. Nih mak, ngelihat apa nih sini, lu tahu nggak itu apa ya Tong, gitu ya kan. Nah akhirnya si Frederick Valentich ini juga ikut menyaksikan UFO yang waktu itu dilihat ketika dia masih kecil. Mulai dari kejadian itu, si Frederick Valentich ini kayak punya minat khusus terhadap UFO. Ini dibuktikan dengan beberapa catatan penggunaan internet di kampusnya. Si Frederick Valentich ini, dia itu melakukan searching atau historinya tuh kelihatan kan, dia tuh pernah melakukan searching, mencari di internet tentang UFO setelah kejadian itu. Namun sebenarnya gini deh, kalau menurut gue yang coba untuk berpikir rasional, ya secara gue belum pernah ngelihat UFO di luar kejadian-kejadian mistis ya, seperti kepercayaan orang Indonesia. Gue berusaha untuk rasional. Kalau gue pribadi sebenarnya lebih percaya Frederick Valentich ini mengalami kecelakaan. Seperti penjelasan para ahli tadi, si Frederick Valentich ini mengalami disorientasi, lalu kemudian dia kan terbang dalam keadaan yang cukup tinggi ya. Bisa jadi dia salah menyebutkan ketinggian, dibilang kan 4.500 kaki di atas permukaan laut katanya. Bisa jadi kan Frederick Valentich-nya salah melihat gitu, ternyata dia terbang lebih tinggi sehingga oksigen semakin tipis, paru-parunya menghirup sedikit oksigen, otaknya juga tidak mendapat suplai oksigen. Jadi si Frederick Valentich ini bisa jadi dia kayak halusinasi, lalu kemudian pesawatnya terbang secara terbalik. Ya tadi akhirnya kejadianlah si graveyard spiral tadi. Itu sih kalau menurut gue ya. Bisa jadi juga pesawatnya ini mengalami turbulensi yang menyebabkan pesawat jatuh. Lo tahu nggak kalau pesawat atau kalau lu deh ya jatuh ke air dengan kecepatan itu 60 km per jam, itu kayak lu nabrak tembok beton, hancur, habis, selesai. Itu jatuh di atas air. Jadi air itu kalau lu jatuhnya semakin tinggi itu akan semakin keras, jadi bisa hancur berkeping-keping. Dan kepingan-kepingan pesawat ini bisa terbawa arus, lalu kemudian tertutup oleh pasir atau tanah di bawah laut, jadi sehingga tidak ditemukan lagi. Kalau pesawatnya aja hancur kayak gitu, lu bayangin aja tubuh manusia yang ringkih kayak gini, ya udahlah, udah pasti jadi bubur, udah pasti nggak bakal ketemu mayatnya. Itu sih menurut gue ya, itu spekulasi pribadi gue. Kalau menurut lo gimana? Bener gak sih Frederick Valentich ini mengalami kecelakaan, atau benar menurut si pakar UFO Frederick Valentich dibunuh atau mungkin saja diculik oleh UFO? Ya kita nggak tahu, wallahu alam, Allah yang tahu, Tuhan yang tahu kejadian hari itu.
Nah, kalau tadi 5 tahun kemudiannya itu ketemu sama puing pesawat yang dikendarai oleh si Frederick Valentich, di tahun yang sama, tepatnya pada bulan Agustus 1982, ada sebuah desa Iman namanya di Rusia sana. Seorang letnan kolonel namanya adalah Valerianovich Kazantsev menerima laporan dari anak buahnya bahwa ada seseorang yang cukup mencurigakan dan ditangkap di sekitar perbatasan antara Soviet dan Cina. Orang asing yang ditangkap ini menunjukkan dokumen bahwa namanya adalah Serich, dan dia juga menunjukkan sebuah dokumen yang menyatakan bahwa dia adalah anggota dari sebuah organisasi atau badan komisi yang meneliti dan mempelajari tentang fenomena-fenomena anomali yang terjadi di muka bumi. Dan dia juga menyatakan bahwa dia terlibat langsung dalam penelitian-penelitian mengenai UFO. Nah, orang ini menyatakan dan mengklaim bahwa dia menemukan sebuah botol atau apa ya kita bilangnya, kayak kapsul deh ya. Jadi orang ini menyatakan bahwa dia menemukan sebuah kapsul hitam di ketinggian 1204 meter di atas permukaan laut, dan begitu kapsul itu dibuka, di dalamnya itu ada sebuah surat. Ini sedikit mengejutkan dan memporak-porandakan logika gue sebenarnya. Jadi surat itu ditulis dengan tinta berwarna oranye, dan setelah diteliti itu bukan tinta dari dunia gitu, maksudnya dari bumi ini bukan, dan tinta itu cairan tinta berwarna oranye itu tidak dikenali cairan itu apa. Gue jadi inget ini deh, gue ada ngebahas kasus tentang Dyatlov Pass mengenai cairan yang oranye-oranye itu ya, ini sama kayaknya. Nah, kalau lu yang belum nonton kasus Dyatlov Pass, kayaknya lu harus nonton, linknya kita kasih di bawah. Harus tetap nonton, karena menurut gue bisa jadi kasus ini sama seperti kasus yang ada di Dyatlov Pass itu, alien punya kerja, bisa jadi ya. Setelah dibuka, surat itu ternyata dari Frederick Valentich, guys. Wait, ini ditemukan 5 tahun setelah kejadian. Berarti Frederick Valentich masih hidup. Bisa nulis surat kan? Berarti ya masih hidup. Ini agak sedikit membolak-balikan otak gue. Yang tadi gue percaya dia mengalami kecelakaan. Bisa jadi karena surat ini membenarkan teori tentang bahwa Frederick Valentich diculik oleh UFO. Penasaran kan isi suratnya apa? Ini gue bacain khusus buat lo. Bunyi suratnya tuh kayak gini, gue bacain ya, ini khusus buat lo. Saya Frederick Valentich, beneran dia yang nulis dong. Saya ditangkap bersama pesawat Cessna 182 oleh UFO pada 21 Oktober 1978, 145 mil selatan Melbourne. Hah? Jadi dia beneran ditangkap sama UFO. Waduh, bolak-balik otak gue nih, sumpah. Wow, gue lanjutin ya. Karena waktu yang sangat terbatas dan berbahaya ekstrim untuk negara saya, ini pesan paling penting. Apa yang saya lihat dan saya alami adalah di luar imajinasi saya. Iyalah, imajinasi gue juga gak nyampe. Wow, jadi beneran UFO ada gitu. Kemudian saya sampai pada kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi jiwa saya. Wow, dia terpengaruh jiwanya nih kayaknya. Pertama, realitas UFO dan pilot mereka. Ya, maksudnya UFO dan pilot mereka tuh ada. Yang kedua, tentang usulan mereka untuk saya untuk menjadi pilot di salah satu pesawat mereka. Kehabisan pilot nih kayaknya alien, yakin gue. Ngapain coba kan? Pakai nge-record orang gitu, buat apa? Wow, mind blowing sih, mind blowing. Aduh, ini gue lanjutin lagi nih. Tapi yang paling menggoda di dalam proposal atau tawaran mereka, yang menurut Frederick Valentich mungkin paling fantastis gitu ya. Saya akan tinggal di dalam tubuh fisik yang sama. Jadi saya belum berusia di atas 25 tahun. Umur saya ketika saya menandatangani kontrak tersebut dengan alien. Waduh, dia tanda tangan kontrak sama alien. Gue tanda tangan kontrak sama employee aja belum. Dia udah tanda tangan kontrak sama alien dong. Jadi
Jadi kalau menurut suratnya ini dia ditawarin buat jadi pilot dan lu bakal tetap awet muda. Wah, gue juga mau awet muda. Siapa yang gak mau awet muda? Awet muda. Siapa yang gak mau? Ya ampun, kapan ya gue ditawarin kayak ini ya? Bercanda gue. Lanjut. Saya saat ini bahkan tidak mengingat wajah bibi saya dan 2 mantan pacar saya. Ini adalah bukti tambahan dari pengaruh psikologis yang kuat yang mereka berikan kepada saya. Dalam hal ini alien ya guys. Pesawat UFO yang saya kendalikan harus bekerja di kapal kargo atau cargo ship. Semua pesawat adalah milik sebuah peradaban ya ampun bahasa gua ya Allah. Jadi semua pesawat adalah milik sebuah peradaban yang terletak di rasi Pleiades dan memiliki sebuah organisasi antar 6 peradaban dari Orion, Swan, dan konstelasi Big Dog. Sistem tata surya kita juga bagian dari itu. Lu pernah denger ini gak sih? Ada spekulasi yang bilang bahwa sebenarnya kehidupan kita, bumi kita, apapun semua ini tuh kayak dikontrol, dilihat, ditangani, diatur oleh alien. Kalau kayak menurut suratnya itu ya bisa jadi kayak gitu. Kita sekarang lagi diatur sama alien. Tapi sekali lagi karena gue beragama Islam, gue yakin yang ngatur gue itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, gue baca suratnya aja gue bingung, gue speechless sebenarnya. Oke, masih ada lanjutan nih guys. Di dalam suratnya tuh dia bilang kayak gini. Seperti kita, mereka juga makhluk organik ya, kayak manusia, makhluk organik. Menghirup oksigen dan tubuh mereka juga sama seperti kita, berkembang. Tugas utama kami ya, atau si Frederick Valentich ini adalah mencuri oksigen dari bumi. Alhamdulillah oksigen masih ada. Ya Allah, nih kalau dicuri terus oksigen kira-kira bakal habis gak ya? Kerjaan alien udahlah, jangan lagi dicuri-curi. Ntar gue napas pakai apa? Insang, emang lu kata gue ikan ya kan? Wow, lanjut nih. Bayangkan 2 penerbangan per minggu dilakukan untuk mengambil oksigen dari bumi. Udah ada jadwalnya guys, kayak kontrol ke dokter 2 kali seminggu ya pak gitu. Ya ampun. Saya memberikan kapsul ini untuk kedutaan besar Australia agar diberikan kepada para ilmuwan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Oke, kan gue jadi kayak menolak keyakinan gue bahwa si Frederick Valentich tadi kecelakaan. Kalau udah ada surat kayak gini ya mungkin aja bener dia diculik UFO. Gue gak tahu juga surat ini beneran dari Frederick Valentich atau mungkin aja ada oknum yang sengaja menulis surat ini. Tapi tinta pena atau tinta yang digunakan untuk menulis ini tidak bisa diklarifikasikan itu dari bahan apa, asal dari mana tuh nggak bisa gitu. Aduh, gue sebenarnya menolak keyakinan keberadaan UFO nih kalau gue pribadi gitu ya. Kalau lu mah terserah gue ya. Tapi ya gimana, ada fakta yang seperti ini dan bisa jadi sebenarnya memang benar ada, cuman pemerintah selama ini menyembunyikan keberadaan mereka. Kebetulan aja gue belum lihat gitu kan, karena gue nggak percaya. Dari kasus ini kayaknya gue perlu menimbang-nimbang lagi tentang keyakinan gue. Udah deh, gue nggak tahu mau ngomong apa lagi di kasus ini memporak-porandakan seluruh apa yang ada dalam otak gue. Udahlah, gue tutup aja. Jadi cukup sekian guys kasusnya Frederick Valentich. Kalau misalnya lu masih penasaran, coba aja lu gali-gali informasi lebih lanjut atau teliti aja secara langsung ini kenapa sih Frederick Valentich ini. Gue nggak tahu deh. Udah, kayaknya cukup sekian dan terima kasih sudah mendengarkan gibah dari gue hari ini guys. Semoga informasi-informasi yang gue kasih ini bisa lu telaah dengan cara yang baik. Simak yang baik-baiknya, jadikan ini cuman sekedar ya, kalau memang ada pengalaman yang bisa diambil. Kalau yang buruknya tolong jangan ditiru ya guys ya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, lu share juga ke teman-teman kalian yang mungkin suka dengan cerita-cerita seperti ini, atau mungkin kalau yang belum suka bisa jadi suka ya nggak? Terima kasih sekali lagi untuk yang selalu dukung dan support channelnya kita. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan segala urusan kalian dilancarkan oleh Allah. Dadah, assalamualaikum.